Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap andalan Repsol Honda Team, Marc Marquez, harus membagi waktu antara liburan musim panas dengan proses pemulihan setelah operasi keempat pada lengan kanannya. Juara dunia 6 kali di kelas Premier itu sudah menyatakan selamat tinggal di kejuaraan dunia MotoGP 2022 setelah Grand Prix Italia 27 hingga tanggal 29 Mei lalu. Saat itu rasa sakit pada lengan kanan tidak mampu lagi ditahan oleh pembalap tim pabrikan Repsol Honda tersebut. Operasi keempat pada tulang lengan atas, humerus, kanan pun dilakukan. Absennya Marquez memang sangat memukul Honda. Setelah tidak satupun pemakai Honda RC213V mampu mencetak poin, atau finish 15 besar, di Sachsenring, Jerman. Sepekan berikutnya di Assen, Belanda, Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022. Mereka tak mampu menembus 10 besar. Hasil-hasil buruk tersebut membuat Honda sangat menantikan kembalinya Marquez. Kendati begitu, cedera yang dialami sang bintang jelas membutuhkan waktu untuk pemulihan. Dari foto-foto yang ditampilkan Marquez saat berlibur di sebuah pantai bersama para sahabat dan fisioterapisnya, terlihat jelas bekas luka jahitan operasi pada lengan kanan Marquez. Bekas jahitan itu terlihat membujur dari ujung atas sampai hampir pertengahan lengan kanan Marquez. Dari situ bisa dilihat betapa rumit dan detailnya operasi tulang yang harus dijalankan The Baby Alien. Operasi tersebut memang diperlukan Marquez untuk menstabilkan lengan kanannya. Sebelumnya pemenang 59 Grand Prix, 99 podium dan 62 pole position, dalam 148 start kelas MotoGP tersebut hanya mampu memutar tangan kanannya sejauh 33 derajat. Marquez berharap operasi keempatnya ini akan mengakhiri problem pada tangan kanannya yang dimulai pada tanggal 19 Juli tahun 2020. Saat mengalami cedera akibat kecelakaan hebat di Jerez, Spanyol. Seperti diketahui, setelah menjalani operasi akibat retak di 3 lokasi pada lengan kanan usai kecelakaan di Jerez, Marquez merusak 2 pelat penyangga karena ingin segera kembali ke trek. Akibatnya ia harus kembali ke meja operasi hingga 2 kali lagi. Meskipun mengalami sejumlah masalah fisik secara beruntun, Marc Marquez tidak kehilangan motivasi untuk kembali ke jajaran elit pembalap MotoGP. Beberapa hari setelah operasi selesai pada tanggal 2 Juni lalu, pembalap asal Spanyol berusia 29 tahun itu mulai melakukan rehabilitasi dengan menunjukkan sejumlah kegiatan hariannya. Berjalan dan melakukan olahraga ringan di kolam renang menjadi langkah awal rehabilitasi yang dilakukan kakak kandung Alex Marquez, LCR Honda Castrol, itu. Dalam beberapa pekan ke depan, setelah pemeriksaan lanjutan, manajer tim Repsol Honda Alberto Puig berharap bisa segera mengetahui kapan Marc Marquez bisa kembali ke lintasan di sisa musim balap 2022 ini. Tim manajer Repsol Honda Alberto Puig menegaskan kesehatannya tetap jadi prioritas. Alberto Puig menegaskan seluruh timnya masih percaya pada proyek saat ini dan ingin tetap berjuang menemukan solusinya. Sejarah Honda adalah pantang menyerah. Kami bisa menghadapi situasi ini, tapi yakin dapat melewatinya, ujar Puig. Setelah operasi keempat, kondisi Marc Marquez dikabarkan semakin membaik dan bisa kembali lebih cepat jika pemulihannya berjalan konsisten. Alberto Puig mengaku senang jika Marquez bisa menunggangi motornya lebih awal. Tapi ia juga menegaskan pemulihan jadi yang terpenting. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Balapan penuh drama terjadi di MotoGP Belanda 2022. Fabio Quartararo alami insiden crash 2 kali. Maverick Vinales akhirnya podium dan Francesco Bagnaia juara. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Bagnaia keluar sebagai juara MotoGP Belanda 2022 pada Minggu, tanggal 26 Juni tahun 2022.
Namun sorotan utama pada balapan yang berlangsung di sirkuit Assen. Itu terjadi pada sejumlah pembalap yang menyajikan banyak drama. Diawali dengan Fabio Quartararo yang mengalami crash 2 kali dan akhirnya DNF untuk pertama kalinya sepanjang musim MotoGP 2022 ini. Lalu diwarnai dengan aksi Alex Espargaro yang nyaris terseret Quartararo namun akhirnya mampu finish keempat setelah menyalip Jack Miller dan Brad Binder di tikungan terakhir pada lap terakhir. Kemudian soal keberhasilan Marco Bezzecchi yang sukses meriah runner-up. Sehingga total ada 2 murid Valentino Rossi yang podium di MotoGP Belanda 2022. Serta tak lupa soal keberhasilan Maverick Vinales yang akhirnya podium untuk pertama kalinya bersama Aprilia. Pecco Bagnaia langsung tancap gas memimpin balapan di awal race. Fabio Quartararo terdesak ke posisi ketiga. Setelah Alex Espargaro melesat dari posisi 5 ke posisi kedua. Drama langsung terjadi di awal balapan. Di mana memasuki lap ke-6 pada T5, Fabio Quartararo melakukan kesalahan yang tidak biasa. Quartararo melakukan kesalahan saat berupaya merebut posisi kedua dari Alex Espargaro. Kesalahan itu terjadi saat dia menyalip dari sisi dalam tikungan. Kemudian kehilangan kendali dan crash. Beruntung insiden itu tidak ikut menyeret pembalap lain. Hanya saja, Fabio Quartararo terseret ke area gravel. Sedangkan Alex Espargaro yang sempat oleng dan hampir jatuh juga harus turun drastis ke posisi ke-15. Fabio Quartararo masih berupaya mengejar ketertinggalan namun dia sudah terlempar ke posisi buncit yakni ke-24. Pembalap asal Prancis itu sempat mampir ke pit lane tapi kemudian melanjutkan balapan di sisa 17 lap. Sementara posisi terdepan masih dikuasai Pecco Bagnaia. Disusul Marco Bezzecchi dan Jorge Martin di posisi kedua dan ketiga. Nasib malang masih tak henti menghinggapi Yamaha. Rekan setim Quartararo, Franco Morbidelli, juga terjatuh di T5. Tak berapa lama giliran pembalap tim satelit RNF Yamaha, Daryn Binder, yang jatuh di T8. Sudah 3 pembalap Yamaha yang mengalami crash hari ini. Morbidelli dan Binder dipastikan DNF. Menyisakan 16 lap, Alex Espargaro merangsak perlahan menuju posisi ke-12. Rekan setimnya Maverick Vinales tampil ciamik dan sementara mengamankan posisi keempat. Memasuki lap 14, Fabio Quartararo lagi-lagi terjatuh di T5 dan kali ini ia mengalami kecelakaan lebih parah. Hindsight dan akhirnya gagal melanjutkan balapan. Benar-benar hari bencana bagi Yamaha di sirkuit yang seharusnya menjadi panggung pabrikan Iwata. Memasuki 10 lap terakhir, Alex Espargaro masih bertahan dan merangsak ke posisi ke-9. Drama masih belum selesai ketika white flag dikibarkan. Artinya akan ada balapan flag to flag untuk membiarkan pembalap menuju pit lane dan berganti motor dengan jenis ban basah. Memasuki 8 lap tersisa, Raul Fernandez menuju pit lane. Namun ia bukan untuk berganti motor tetapi retired alias menyerah. Sementara Alex Espargaro makin gacor dengan berhasil menyalip Miguel Oliveira dan merebut posisi ke-7. Hingga 7 lap tersisa belum ada pembalap yang berganti motor. Maverick Vinales akhirnya merangsak naik ke posisi ketiga dan sementara mengamankan podium perdananya bersama Aprilia. Di lap terakhir persaingan sengit terjadi antara Vinales dan Jack Miller memperebutkan posisi ketiga. Meski Miller sempat merebutnya namun Vinales kembali menyalip dan Miller sedikit melebar. Miller justru mulai diintai Brad Binder dari posisi kelima. Ketika Miller dan Binder, Alex Espargaro, dengan heroik sukses menyalip 2 pembalap itu di tikungan terakhir sirkuit Assen. Hingga balapan menyentuh garis finish. Akhirnya Francesco Bagnaia tampil juara disusul Bezzecchi runner-up dan Vinales podium ketiga. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.